Bergson Da Silva dikatakan akan menjadi pemain terbaru Harimau Malaya. Sebab aku nampak kemasukan Bergson ni lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Kalau cerita bab kekurangan, of course lah faktor usia. Bergson sekarang umur dah 34 tahun. Paling-paling pun mungkin boleh main lagi 2 tahun ataupun 3 tahun. Jadi dia ni memang clinical finisher. Dia ni memang ada proven rekod baik dekat Liga Malaysia and even dekat SEL Elite. Satu lagi yang aku suka pasal Bergson ni, sebabkan dia ni dah lama sangat dekat Malaysia, bertahun-tahun dah, jadi dia ni memang sukalah dengan Malaysia, dia memang cintalah Malaysia. Dia sendiri cakap yang Malaysia ni memang betul-betul rumah kedua dia, dia dah macam negara dia sendiri. Jadi kita perlukan pemain-pemain yang ada semangat macam ni, bukan pemain baru yang tak kenal Liga, tak kenal Malaysia ni macam mana. Betul ke Bergson Da Silva, penyerang JDT, dah dapat my card? Betul ke Bergson dah jadi pemain naturalisasi terbaru Harimau Malaya? Persoalan itu mula timbul bila Bergson meletakkan jalur gemilang pada bio Instagramnya. Bergson baru saja menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-34 pada 9 Februari, baru 2 hari birthday dia. Sebelum ni, nama Bergson disebut-sebut sebagai pemain naturalisasi jangka pendek bersama Revolusi Harimau Malaya. Manakala Manuel Hidalgo pemain naturalisasi jangka panjang. Perkara itu pernah dinyatakan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail sebelum ini. Sama-sama kita tunggu perkembangannya ya. Tidak bisa mencari pemain keturunan mewah seperti King Ino, guys. Negara tetangga kita Malaysia ingin menaturalisasi pemain tua, cuy. Aduh guys yang negara serumpun kita gitu ya, Malaysia nggak ada habis-habisnya guys, nggak ada habis-habisnya membuat gebrakan baru cuy. Kali ini gitu ya, menjadi sasaran naturalisasi adalah pemain dengan umur 33 tahun asal Brazil cuy. Buset dah nih guys, beritanya guys, Timnas Malaysia dikabarkan saat ini sedang memproses naturalisasi Bergson Da Silva. Pemain ini asal Brazil, saat ini memperkuat JDT. Bergson sendiri saat ini sudah berusia cukup tua, yaitu 33 tahun. Buset dah, ini mah nggak satu musim pun udah lemas ini mainnya, kok bisa udah tua kayak gini cuy. Buset dah, udah paling bener ya serumpun ya, udah paling bener gitu ya, naturalisasi pemain kajukan Jepang hijau. Udah pasti mewah dan udah pasti ada keturunannya gitu ya. Buset dah, nggak tetangga kita ya tak habis akal ya, buset mewah guys. Sesumbar naturalisasi 7 pemain keturunan, strategi atau sekadar sensasi. Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan mengenai naturalisasi pemain keturunan kembali mencuat di Indonesia. Beberapa pihak dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa mereka siap menaturalisasi 7 pemain keturunan dari Eropa secara langsung demi memperkuat timnas Indonesia. Klaim ini tentu terdengar ambisius dan menggugah antusiasme publik, mengingat banyaknya pemain keturunan yang saat ini berkiprah di berbagai kompetisi Eropa. Namun, di tengah semangat tinggi untuk melakukan naturalisasi besar-besaran, muncul pertanyaan mendasar. Apakah naturalisasi memang harus selalu berorientasi pada pemain yang berkarir di Eropa? Apakah prosesnya bisa berjalan begitu saja tanpa hambatan? Dan yang lebih penting, apakah pemain-pemain ini benar-benar memiliki keinginan kuat untuk membela merah putih, atau sekadar menjadi proyek jangka pendek? Sementara itu, Malaysia justru mengambil langkah yang sangat berbeda dalam kebijakan naturalisasi mereka. Alih-alih membidik pemain muda keturunan yang berkarir di luar negeri, mereka lebih memilih menaturalisasi pemain yang telah bermain di liga domestik mereka. Contoh terbarunya adalah pemain berusia 34 tahun yang bermain untuk klub raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim JDT. Keputusan ini tentu memancing banyak reaksi, baik dari pendukung maupun pengamat sepak bola. Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia ini memperlihatkan adanya perbedaan visi dalam membangun kekuatan tim nasional masing-masing. Indonesia, dengan gairah tinggi untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan dari Eropa, tampaknya ingin mempercepat peningkatan kualitas timnas dengan menambahkan pemain-pemain berpengalaman dari luar negeri. Namun, pendekatan ini bukan tanpa tantangan. Proses naturalisasi bukan hanya soal administrasi dan peraturan, tetapi juga terkait kesiapan pemain untuk beradaptasi dengan lingkungan sepak bola nasional, serta kesetiaan mereka terhadap negara yang akan mereka bela. Di sisi lain, Malaysia tampaknya lebih pragmatis dalam kebijakan naturalisasi mereka.
Dengan menaturalisasi pemain yang sudah lama bermain di liga domestik, mereka memastikan bahwa pemain tersebut telah terbiasa dengan atmosfer kompetisi lokal, memahami gaya bermain yang diterapkan oleh tim nasional, serta memiliki loyalitas yang lebih besar terhadap negara yang mereka bela. Namun, langkah ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal usia pemain yang tidak lagi muda. Naturalisasi pemain berusia 34 tahun tentu mengundang pertanyaan, apakah ini solusi jangka panjang atau sekadar tambal sulam untuk kebutuhan sesaat? Naturalisasi, jika dilakukan dengan strategi yang matang, bisa menjadi senjata ampuh untuk memperkuat tim nasional. Namun, jika hanya menjadi proyek sesaat yang berorientasi pada pencitraan atau ambisi jangka pendek, maka manfaatnya bisa sangat terbatas. Indonesia dan Malaysia memiliki jalannya masing-masing, dan waktu yang akan menjawab apakah strategi yang mereka tempuh benar-benar efektif atau tidak. Yang jelas, naturalisasi bukanlah solusi utama untuk meningkatkan prestasi sepak bola. Pembangunan infrastruktur, pembinaan usia dini, kompetisi yang sehat, serta peningkatan kualitas liga domestik tetap menjadi faktor fundamental dalam menciptakan tim nasional yang kompetitif. Jika tidak ada perbaikan dalam aspek-aspek ini, maka naturalisasi, seberapa besar pun dilakukan, hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak membawa perubahan jangka panjang.